Itu adalah kejadian yang kita bayangkan secara berulang-ulang. Jadi kalau ibaratkan Anda ingin beli motor, motornya belum ada, tetapi Anda sudah membayangkan punya motor. Motor yang mau dibeli mereknya ini, warnanya ini, sudah dibayangkan dan fokus, tidak berubah-ubah lagi dia. Kalau saya punya duit, inilah barang yang ingin saya beli. Motor, mereknya katakanlah Honda, warnanya kuning. Kenapa sebab saya kata ini? Anda mungkin belum tahu bahwa tubuh kita ini itu ada gelombang elektromagnetik. Pernah dengar? Tubuh kita ini punya gelombang elektromagnetik. Alam sekitar itu punya hukum tarik-menarik. Jadi apapun yang Anda pikirkan hari ini, apapun yang Anda bayangkan hari ini, ketika Anda sudah fokus, maka alam menyambut. Sebab dalam rumusnya, kejadian di dunia ini proses kejadian dua kali. Yang pertama di alam pikiran bawah sadar, yang kedua dalam bentuk kenyataan. Anda ketika ingin punya rumah, kan tidak rumah langsung jadi. Pasti yang pertama itu membayangkan, rumah saya bentuknya begini, atapnya begini, dapurnya begini, ruang tamunya begini, kamarnya begini, terasnya begini. Itu sudah ada di alam pikiran kita, alam bawah sadar. Itu proses pertama kejadiannya. Yang kedua baru dalam bentuk kenyataan. Ternyata ketika Anda ciptakan rumah, persis sama seperti apa yang pernah Anda bayangkan dalam memori Anda. Saya dulu waktu SD ingin punya rumah, rumahnya itu ada bulat, bentuknya bulat. Ingin sekali saya waktu SD. Setelah sekarang, ketika saya buat rumah, saya ada buat rumah di lantai atas itu ada musola bulat, ada kubah. Dan terakhir baru saya terpikir, ini kan pernah saya bayangkan waktu SD dulu. Saya tanpa sengaja membuat rumah musola seperti itu, tanpa sengaja. Persis sama. Ini kekuatan otak bawah sadar kita. Fokus. Kalau kita fokus, kalau kita pingin A, pingin B, tidak bisa. Harus fokus. Ini rahasia sukses. Dan yang kedua adalah, siapa tahu yang kedua? Pertama fokus. Yang kedua adalah visualisasi. Visualisasi. Tadi punya motor, ingin punya motor, baru ingin. Kemudian Anda membayangkan, Anda sudah naik motor warna kuning tadi itu. Sudah pernah naik warna, membayangkan dengan rasa bahagia. Atau ingin punya mobil. Biasanya Anda bawa mobil, tapi mobilnya belum ada. Bawa mobil, ada cewek di samping, cantik pula, pakai jilbab, cantik, sambil ngobrol-ngobrol, tapi mobilnya belum ada. Anda baik, itu namanya visualisasi. Nah, memvisualisasikan ini harus dengan rasa bahagia. Kesannya seolah barang ini sudah kita miliki. Itu visualisasi namanya. Membayangkan barang yang belum ada, membayangkan seolah kita miliki. Dan yang terakhir adalah, siapa yang tahu? Yang terakhir adalah take action. Kalau kita fokus kemudian visualisasi, no take action, tidak bisa. Harus take action. Saya ingin tes Anda hari ini. Take actionnya. Take action tahu? Take action itu bergerak, ambil tindakan, bergerak. Kalau kondisi kita sekarang ini, adik-adik ya, secara umum bangsa kita termasuk kurang take action. Kalau diibaratkan ada orang yang jatuh ke air, kemudian dia lemas, saya tanya kepada Anda, kenapa dia lemas?
Ya, jawaban yang normal. Tidak pandai berenang. Jawaban orang pintar. Kalau orang cerdas dia tanya balik, Pak, yang jatuh ke air itu airnya dalam atau tidak? Orang cerdas dia balik tanya, dalam tak? Yang jatuh ke air itu tak dalam airnya, cuma setinggi lutut. Tapi dia lemas. Kenapa dia lemas? Thinking, negative thinking. No take action. Pasrah. Tidak mau bergerak. Kalau dia jatuh kemudian dia duduk saja, insya Allah tak lemas. Tapi karena dia jatuh melembab, dia biar dia lemas lah. Dia diam, dia berharap orang lain menyelamatkan. Itu terjadi sekarang. Berharap orang lain menyelamatkan, padahal kita bisa menyelamatkan diri kita. Itu terjadi sekarang. No take action. Saya ingin tes Anda hari ini, bagaimana take action. Saya ada bawa uang 100.000. Saya ingin tukar dengan Anda hanya 200 rupiah. Siapa yang mau? Uang ini uang asli, bukan uang palsu. Apalah tak boleh seling hadir. Ada udah seling. Saya ingin tukar uang ini 100.000 dengan 200 rupiah. Mau. Aduh. Siapa yang mau? Mau. Ya, yang mau, silakan. Yang mau. Saya mau. Yang mau, silakan. Berani. Yang mau, silakan. Mana uang 200 rupiahnya? Oh, tak bawa. Pinjam dulu. Ada berapa uangnya? Nih. Gimana? Tapi tak gue. Ada berapa uangnya? 500 ya? Pak ini 200 kasih. 200. Pak bagi dua. Ya, 500 rupiah. Pak kasih ya. Oke, tidak masalah. Saya kasih uangnya. 100.000 ditukar dengan 500 rupiah. Silakan duduk. Ya. Nah, kan. Ya. Ada apa? Oke. Action ya, Pak. Kemudian, kenapa Anda tak percaya? Kebanyakan tak percaya kan? Percaya, Pak. Apa betul Bapak itu nak tukar duit 100.000 dengan 200 rupiah? Atau tak ada duit? Ada, Pak, ni 200, Pak. Ada kan? 200 rupiah. Berapa? 200. 200? Ha. Tukar lagi. Tukar lagi, Pak. Yang ini 500 rupiah kan saya terima. Ya kan? 500 rupiah saya terima nih sekarang. Tadi kenapa punya uang 200 tak mau bergerak? Dah dulu Artinya bergerak apa? tadi, Pak. No take action. Hah? Tak mau bergerak. Lagi pegang ini tadi. Padahal duduknya di depan. Iya, Pak. Saya ulang lagi. Tadi 100.000, sekarang jadi 200.000. Yang berapa nih, Pak? 100 asli uangnya, bukan uang palsu. Sekarang saya mau tukar dengan 5.000 rupiah. Saya ada nih. Ya. Tapi yang kedua ini pakai aturan main. Setelah hitungan ketiga baru maju. Oke? Sepakat? 5.000 banyak. Setelah hitungan ketiga baru maju. 1, Baju. Ini aku maju deh. 2, 3, 1, 2, tidak jadi. Kenapa sebab tidak jadi?
untuk ulang 2 kali. Tidak. Kesempatan itu diibaratkan seperti anak panah yang lepas dari busur. Siapa mau Dia tidak akan kembali. orang beli ya? Ya lain tak Nah itu saya taruh 200.000. Dia banyak-banyak. Sebenarnya 1 juta atau 5 juta dengan channel saya sekarang. Satu orang. No take action. Saya pak semua beli kalian ini orang. Ini yang terjadi kita ini, kelemahan kita situ. Sama ini. Berharap, sangat berharap orang lain yang menyelamatkan diri kita. Padahal kita sendiri bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebenarnya banyak lagi motivasi-motivasi yang ingin sampaikan. Tidak jadi. Ya. Jadi Lanjut. motivasi itu penting karena kita sangat lemah dengan motivasi. Kalau diibaratkan motivasi itu semangat, ada kereta api. Kereta api sebelum dia berjalan, di rodanya diganjal dengan kayu. Kiri kanan diganjal kayu. Hidupkan mesin, kemudian kita gas, kereta api tak akan jalan. Tetapi ketika kereta api sedang berjalan, meskipun ada tembok di depan, temboknya bisa jebol. Jadi sekarang ini kita butuh motivasi. Kita sangat lemah dengan motivasi, menggerakkan diri kita sangat lemah. Jadi barangkali demikian karena hari larut malam, mudah-mudahan dengan kesempatan kita ketemu lagi